Pertama bahwa status panitia zakat fitrah ini berbeda hukumnya dengan status amil zakat yang ada dalam konsep fikih zakat. Mereka panitia zakat fitrah belum tentu amil zakat, ya. Belum tentu amil zakat. Kecuali kalau memang mendapatkan SK secara resmi dari pemerintah bahwa mereka dibentuk sebagai amil zakat seperti itu, maka masih mungkin disebut sebagai amil zakat. Karena yang namanya amil zakat itu salah satu syaratnya, ya, selain beberapa syarat yang lain, salah satu yang paling utama adalah man nasobahul imam, sebagian disebutkan oleh para ulama, mereka yang ditugaskan oleh imam, mereka yang memang dibentuk oleh para imam, oleh pimpinan negara, ya, oleh imam negara untuk melakukan kerja memungut zakat, kemudian mendistribusikannya kepada para mustahik atau 8 asnaf yang kita kenal. Jadi harus dibentuk oleh pemerintah. Dan ternyata di Indonesia ini kita pemerintahnya sudah punya undang-undang yang sangat berkesesuaian dengan konsep amil zakat di dalam konsep fikih zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ya, tentang pengelolaan zakat. Nah, kemudian dijelaskan lagi di dalam PP nomor 14 tahun 2014 tentang zakat ini juga. Ternyata ya cukup bagus undang-undang ini, bahwa yang disebut sebagai amil zakat yang mereka kalau di wilayah nasional yang ditunjuk oleh presiden, Basnas itu. Sedangkan panitia zakat fitrah sebagian besar yang ada di negara kita ini rata-rata bukan bentukan pemerintah, tidak ada SK secara khusus, tetapi bentukan masyarakat sendiri. Mereka dibentuk oleh masyarakat dan bubar juga nanti setelah acara Ramadan selesai, seperti itu. Artinya kriteria amil zakat yang diinginkan atau yang dikonsepkan oleh para ulama fikih tidak tepat atau tidak sesuai dengan para panitia zakat fitrah. Dan para kiai-kiai kita sudah menjelaskan tentang itu semuanya. Tinggal kira-kira sosialisasi tentang ilmu ini sebenarnya masih perlu untuk disebarluaskan lagi, gitu. Jadi boleh, gitu ya. Cuma masalahnya ketika mereka bukan amil, tentu tidak mendapatkan zakat fitrah. Nah, apalagi yang panitia, yang beneran amil pun, yang ditunjuk oleh pemerintah dan seterusnya, ada sebagian ulama seperti madhab Maliki dan banyak ulama kontemporer mengadopsi pendapat ini atau mengunggulkan pendapat ini, mengatakan memang yang namanya zakat fitrah itu tidak untuk 8 asnaf yang ada, tapi hanya khusus untuk fakir miskin saja. Karena Nabi mengatakan yang namanya zakat fitrah itu tuhratan lisaim, pensuci bagi orang yang berpuasa, sekaligus juga tu'matan lil masakin, makanan atau bahan makanan bagi mereka yang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, gitu. Jadi walaupun yang beneran amil, ternyata para ulama di dalam madhab Maliki ada yang mengatakan tidak boleh juga amil mendapatkan zakat fitrah, apalagi yang bukan amil. Jadi ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, panitia zakat fitrah yang ada saat ini, bukan semuanya ya, kebanyakan orang ngurus zakat tapi nggak pernah belajar ilmu zakat. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, mereka salah paham menganggap diri mereka amil, sehingga mereka kadang ngambil bagian untuk pribadi mereka. Padahal yang namanya amil itu ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Dan Badan Amil Zakat Nasional tidak mengurus zakat fitrah. Jadi tidak ada panitia zakat yang amil, nggak ada. Yang ada hanya panitia statusnya dan merupakan wakil dari si pemberi zakat. Nah, apa beda panitia sama amil? Beda. Bedanya begini. Kalau Anda itu panitia, orang ngasih zakat ke Anda, itu tanggung jawabnya belum selesai, belum jadi, zakatnya belum sah. Sampai dari Anda sampai ke fakir miskin, itu baru zakatnya sah. Baru zakatnya sah. Jadi kalau ada orang ngasih zakat ke panitia dan panitia bawa terus kemudian berasnya pecah dan panitia inisiatif ganti, ini nggak sah. Kenapa? Yang niatin siapa? Yang niatin beras ini siapa? Itu panitia. Tapi kalau amil, amil itu wakilnya fakir miskin. Kita ngasih ke amil, tanggungan zakat fitrah selesai. Siapakah amil? Orang yang ditugasi oleh pemerintah
untuk mengambil dan menyalurkan zakat. Mengambil dan menyalurkan zakat. Maka ini harus ketahui bahwa tidak sah dianggap seorang amil jika itu dari inisiatif pribadi. Orang mengumpulkan zakatnya orang-orang kaya, kemudian dia mengatasnamakan dirinya sebagai amil, tidak diperkenankan. Nah, ini amil. Amil harus mewakili daripada negara, yang ditugaskan negara. Kalau tidak, berbahaya, nanti bisa habis uang zakat untuk amil. Uang perlunya 3 orang, dikirim 50 orang, anak kerabat, paman, ponakannya, masukkan semuanya biar punya kerjaan untuk bagi zakat, habis nanti. Makanya kalau ada perkumpulan di musola itu bukan amil. Perkumpulan di masjid bukan amil, itu adalah wakil atau panitia pembagian zakat. Dia tidak berhak mendapatkan zakat kecuali karena dia fakir atau dia masuk asnaf yang thamaniyah nanti. Tapi kalau ke atas amil tidak bisa, atas dasar amil. Bukan seorang amil dia. Karena zakat fitri ini berbeda dengan zakat mal. Zakat fitri itu pada asalnya, zakat fitri itu tidak ada amilnya. Ya. Zakat fitri itu tidak ada amilnya. Panitia itu adalah kepanjangan tangan dari para muzaki. Karena kepanjangan tangan yang nggak dapat apa-apa. Kalau memang minta upah, mintalah kepada yang bayar zakat. Pak, niki tombo kesel, selain Bapak membayar zakat ini supaya rata pahalanya, Bapak juga rata, Bapak kita minta untuk membiayai penyelenggaraan ini. Itu saya kira bisa dibicarakan di RT lah. Bisa ambil uang kas RT, bisa juga dari uang kas masjid kalau memang itu diketahui oleh, artinya diumumkan selama ini diberlakukan seperti itu, ya itu tidak ada masalah. Ya, karena itu merupakan bagian dari aktivitas keislaman juga begitu. Ya. Tapi kalau selama ini belum begitu, diumumkan saja bahwasannya mulai tahun ini ditempel gitu ya. Sebagian dari uang kas masjid kita gunakan untuk penyelenggaraan zakat fitri, entah itu untuk beli snack atau beli bikin ini teh ya dan sebagainya. Boleh seperti itu. Tapi tidak boleh ngambil dari bagian zakat kecuali dia fakir miskin.